Shalom, nama saya Keisha Yanti. Ini adalah channel pertama saya dengan hashtag Back to Yahweh Yeshua. Ini merupakan channel pertama saya yang saya buat karena kerinduan saya ingin mengembalikan kembali nama Tuhan kita yang benar, yaitu Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus. Karena Yahweh itu Ehad. Channel ini saya buat karena saya ingin banyak orang yang semakin tahu akan kebenaran nama Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Dan kenapa sih kita harus memanggil nama Tuhan kita yang benar? Kenapa sih kita harus mengembalikan kembali nama Tuhan kita yang benar? Apa karena kita ke Yahudi-Yahudian? Enggak juga sih, tapi karena memang iman percaya kita itu kiblatnya ke Israel, ke bangsa Yahudi. Karena di firman Tuhan juga mengatakan bahwa mereka tidak menyembah Tuhan yang mereka tidak kenal, tapi saya menyembah Tuhan yang saya kenal, yaitu Tuhan saya yang dari orang-orang Yahudi. Berarti memang kiblat kita ya dari Yahudi ya. Dan kita mau kembali lagi ke pola yang benar, yaitu pola Ibrani dengan bahasa Ibraninya. Tuhan Yesus itu kita tahu lahir di Israel. Nah, kalau Tuhan kita lahir di Israel, berarti namanya juga harusnya dari bahasa Ibrani dong. Masa sih orang yang lahir di Israel, mereka orang tuanya memberi nama dengan bahasa nama dari negara lain, apalagi ini berhubungan dengan nama Tuhan kita yang sudah dibuatkan sendiri oleh malaikat Bapa Yahweh yang datang kepada Maria. Untuk Maria hanya boleh memberi nama dengan nama dari bahasa Ibrani, yaitu Yeshua HaMashiach. Mungkin orang akan berkata, ya udahlah, memang sudah kayak gitu. Memang dari dulu juga namanya ya itu. Ya sudah seperti itu orang memanggilnya. Tuhan juga tahu kok hati saya. Apakah benar? Berarti saya boleh dong. Kalau nama saya Flower, dari Amerika nama saya diganti jadi Bunga di Indonesia. Bener gak? Atau sertifikat saya tetap saya yang pegang, tapi namanya nama orang lain. Yang penting kan itu punya saya yang pegang. Ya nggak bisa kan? Kita aja sebagai manusia tidak mau nama kita diganti, dipanggil dengan yang salah. Apalagi ini berhubungan dengan yang namanya Tuhan, iman. Iman itu harus tegas. Kalau kita berteman dengan siapa saja, Tuhan tidak melarang kok. Iya kan? Tapi kalau masalah iman, kita harus tegas. Terus orang juga mengatakan, nama itu juga ada mukjizat loh. Selama ini saya berdoa menggunakan nama itu, mukjizatnya tetap ada. Wow, kalau begitu, orang ikut Tuhan hanya sebatas mukjizat dong. Kita semua juga tahu, yang bisa buat mukjizat itu bukan cuma Tuhan. Setan juga bisa membuat sesuatu yang namanya mukjizat. Masih ingat kan? Pada saat Bapa Yahweh ingin membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, penyihir-penyihirnya Firaun juga bisa membuat seperti apa yang Musa perbuat dengan tongkatnya. Jadi kalau kita ikut Tuhan hanya dengan sebatas mukjizat, kita nggak real, nggak benar ikut dengan Tuhan. Kita memuji-muji Tuhan. Kita menggunakan kitab suci dari bangsa Israel, tapi kita memanggil nama yang bukan nama dia. Kita menyembah siapa dong? Bener gak? Jadi kita tuh jangan sampai terkecoh. Nah, di kalangan Kristen, orang tahu namanya Tuhannya itu adalah Allah, atau sering dipanggil Yesus. Apakah benar? Bagi Anda yang tidak setuju dengan channel saya ini, coba disimak dulu satu persatu update-nya. Pembelajarannya apakah benar?
masuk logika, atau Anda aja yang tidak mau menerimanya? Tapi jika Anda memang tidak mau menerimanya, ya udah lewatin aja, skip aja. Tapi saya akan tetap memberitakan kebenaran nama Tuhan kita, karena saya akan tetap memasyurkan namanya yang kudus, Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Mas. Nah, di channel saya ini, saya akan banyak membahas satu persatu sehingga kita akan tahu apa sih pentingnya sebuah nama. Buktinya, apa sih yang Tuhan kita, Bapa Yahweh di dalam Tuhan Yesus Masiya, yang ingin kita melakukannya, yang berkenan, yang benar-benar yang berbau harum bagi Dia dan menyenangkan hati. Itulah yang berkenan dan itulah kebenaran, sesuai dengan pola kitab suci, bukan sesuai dengan pandangan saya, tapi kembali ke kitab suci dan semua tertulis di dalam kitab suci. Apalagi kita tahu kan, saat ini kita tuh sedang menghadapi dan sedang ada dalam masa akhir zaman ini. Tanda-tandanya sudah banyak, peperangan yang sekarang sedang terjadi, keanehan di mana-mana, gempa bumi, banjir, pembunuhan, orang tua anak, anak orang tua, dan kejahatan apa yang tidak pernah kita pikirkan, semua sudah terjadi saat ini. Bukannya seharusnya kita semakin waspada dan berjaga-jaga saat ini? Kita harus semakin punya pengetahuan. Kita harus mau buka mata kita, telinga kita, jantung hati kita, untuk kita tahu akan kebenaran firman Tuhan yang sebenarnya, di mana Tuhan Yeshua katakan di akhir zaman ini semua akan diungkapkan. Perumpamaan yang dikatakan itu kan semua akan diungkapkan kembali. Dan salah satunya adalah nama yang benar, Bapa Yahweh yang Tuhan Yesus Masiya. Jangan sampai apa yang dikatakan dalam firman Tuhan dalam Hosea 4 ayat 6, bahwa umatku binasa karena kurang pengetahuan, itu terjadi sama kita. Saya sih nggak mau ya. Saya percaya Anda semua juga nggak mau kan? Kita mau semakin di akhir zaman ini, kita semakin haus akan kebenaran firman Tuhan, kebenaran nama Tuhan kita yang benar, bukan nama dari kepercayaan lain yang kita ambil hanya karena salah terjemahan. Jika video saya ini, saat saya update satu persatu, membuat Anda merasa terberkati, membuat logika Anda bisa menerimanya, dan ini benar loh, betul, jangan lupa subscribe, like, and share ya, ke temannya, ke keluarganya, agar semakin banyak orang yang mengetahui kebenaran di akhir zaman ini, kebenaran nama Tuhan kita, kebenaran apa yang harus kita lakukan, kebenaran apa yang Tuhan mau kita lakukan perintah-perintahnya. Terima kasih, inilah perkenalan video pertama saya. Silakan update terus. Jangan lupa dibunyikan loncengnya ya. Bapa Yahweh memberkati. Shalom.